Selamat datang di channel mengenai dinamika. Hari ini kita akan membahas mengenai kinetika partikel. Nah, kinetika itu apa? Kinetika adalah penjabaran dari hukum Newton kedua. Berarti menghubungkan gaya dan gerak. F sama dengan M kalikan A. Nah, selain hukum Newton kedua, hubungan antara gaya dan gerak ini juga bisa dianalisa dengan menggunakan turunan, ya, turunan atau varian dari hukum Newton kedua. Mungkin bukan varian, ya, turunan. Nah, apa saja turunannya? Yaitu turunan hukum Newton kedua yang akan menghasilkan metode energi dan turunan hukum Newton kedua yang akan menghasilkan metode momentum dan impuls. Kita sekarang maju. Nah, kemudian sebelum maju ya kita mau mengulas kembali satuan yang kita gunakan. Ada dua, yaitu SI dan saya langsung nyebut saja British atau Imperial. Ya. Nah, bedanya di mana? Langsung kita ke gambar yang bawah ini. Jadi hukum Newton kedua, F sama dengan M kali A, ketika menggunakan sistem satuan SI, satuan-satuan yang terlibat adalah seperti yang terlihat di gambar ini. Untuk akselerasi adalah meter per detik kuadrat, untuk massa adalah kilogram, dan untuk gaya adalah newton. Ya. Untuk sistem yang kedua, yaitu British, gambarnya adalah seperti ini. Jadi satuan gayanya adalah lbf, dibacanya pound force. Satuan massanya slug, dan satuan akselerasinya kaki per detik kuadrat atau foot per second square. Nah, untuk sistem yang British atau US customary ini, ada dua kebiasaan. Yang nomor satu adalah kebiasaan di kalangan ilmiah, yaitu menggunakan ini. Persis. Jadi ada padan-padanannya dengan SI. Namun untuk kegiatan sehari-hari di perdagangan, terutama ya perdagangan dan praktek, satuan US customary ini punya varian lain, yaitu seperti yang terlihat di sini. Apa yang beda? Satuannya bukan slug untuk massa, tetapi satuannya adalah lbm, dibacanya pound mass. Ya. Nah, sehingga nanti pada saat mengerjakan soal, pada saat kita menggunakan hukum Newton kedua dengan satuan British ini, maka yang kita pakai adalah yang sebelah kanan ini. Ya. Pastikan massa dalam satuan slug. Ya. Itu yang harus diingat. Jadi beda, ini adalah untuk di perhitungan, untuk scientific. Kalau untuk yang kiri ini biasanya untuk trade, untuk perdagangan. Selesai dengan ulasan satuan, kita sekarang baru mau masuk, yaitu metode yang pertama, hukum Newton kedua. Namanya adalah metode gaya dan gerak. Gaya F, gerak, akselerasi, kecepatan, dan posisi. Nah, di dalam penggunaan hukum Newton kedua ini, kita kategorikan menjadi bentuk lintasan, menjadi dua, tergantung dari bentuk lintasannya. Lintasan lurus rektilinear, lintasan lengkung kurvilinear. Dan kita sudah belajar bahwa untuk lingkaran kurvilinear kita punya 3 pilihan untuk sistem koordinat yang akan kita gunakan. Dan ini nanti akan kita pakai untuk contoh-contoh mengenai penggunaan metode gaya dan gerak untuk memecahkan masalah kinetika partikel. Nah, ini pertama metodenya gaya. Maaf ini salah, saya ganti dulu sebentar. Nah, sudah dikoreksi ya. Jadi metode gaya dan gerak, dan gerakannya kita batasi pada lintasan garis lurus atau gerak rektilinear. Kita langsung contoh saja. Ini adalah contohnya. Nah, ini
yang saya ambil dari buku teks. Nah, di sini kelihatan apa sih ceritanya, jalan ceritanya. Ceritanya sederhana. Ini ada lift, di dalamnya ada timbangan, lalu ada orang berdiri di timbangan. Ya. Lalu kemudian lift ini naik ke atas. Lift ini naik ke atas karena ditarik oleh sebuah gaya ke atas sebesar 8.300 Newton. Nah, gaya ini bekerja selama 3 detik. Ya, seperti terlihat di sini, 3 detik. Nah, lalu kemudian ditanya, ya, kalau semua massa dan berat 3 benda ini, orang, timbangan sama liftnya diketahui, dan berat orang juga diketahui, maka dia minta kita menghitung berapakah akselerasi yang dialami oleh ketiganya, lalu kemudian berapa gaya berat yang ditunjukkan oleh si timbangan. Jadi ini timbangannya, ini orangnya, tentunya timbangan akan menampilkan gaya berat yang bekerja padanya. Nah, kita ingin menghitung gaya berat tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menggambar diagram benda bebas. Nah, pada saat menggambar diagram benda bebas, kita harus menentukan kita butuh berapa. Nah, kalau di sini lihat, saya pasti butuh 2. Ya. 1 orangnya. Kenapa orangnya? Karena saya ingin tahu berapa gaya yang menekan timbangan di telapak kaki orang ini. Nomor 1 itu. Lalu nomor 2, diagram benda bebas untuk semua sistem ini. Ya, kenapa? Karena saya tahu bahwa pada saat naik ke atas, ketiganya akan memiliki gerakan yang sama. Lift, orang, dan timbangan harus sama gerakannya. Kalau nggak sama, orangnya melayang atau timbangannya melayang, dan itu bukan kasus yang kita bahas. Lalu kemudian, selayaknya menggambar diagram benda bebas, harus digambar gayanya. Untuk yang kesatuan orang, timbangan, dan lift, kita tahu ada gaya tarik, dan kebetulan kita tahu masanya, sehingga kita bisa tahu gaya beratnya. Lalu kemudian untuk orang, kita tahu massa dan tentunya beratnya. Dan kemudian kita tahu bahwa kesemuanya ini bergerak ke atas. Jadi saya harus gambar gerakannya, terutama akselerasi, ya, karena nanti ini yang akan kita hubungkan dengan gaya. Maka saya gambar di sini, yang warna hijau. Akselerasi, ini juga akselerasi. Ya. Nah, saya ingin stop di sini sebentar. Jadi, kalau memecahkan persoalan kinetika dengan menggunakan metode gaya dan gerak, Anda harus menggambar diagram benda bebas, lengkap dengan gayanya, plus Anda harus menggambar akselerasi yang dialami oleh masing-masing diagram benda bebas tersebut. Nah, itu jadi. Pastikan Anda punya 2 macam vektor, dan untuk mudahnya saya menggunakan warna. Merah untuk gaya, hijau untuk gerakan. Nah, sesudah kita lengkap, apa yang kita lakukan? Kita analisa sedikitlah satu persatu. Jadi yang pertama, saya ingin tahu masalah kinematikanya. Apa ini kinematikanya? Nah, ini mereka harus bergerak sebagai satu kesatuan. Maka saya tahu pasti akselerasi lift sama akselerasi orang sama akselerasi timbangan sama. Di sini dikasih notasi A dalam arah I. Kenapa dalam arah I? Karena kita menggunakan sistem koordinat I. Kita letakkan di sini. Alright, oke, selesai. Yang kedua, akselerasi I ini konstan. Sehingga kita bisa memanfaatkan persamaan-persamaan gerak di kinematika untuk gerakan rektilinear dengan akselerasi konstan. Dan saudara sudah sangat akrab dengan jenis gerakan tersebut, sehingga kecepatan sebagai fungsi waktu dengan mudah didefinisikan. Ya, kecepatan awal ditambah perkalian antara akselerasi dikalikan durasi.
dalam menuliskan notasi subscript, cara standar di buku teks adalah Anda tulis nama variabelnya, kecepatan. Lalu Anda kasih keterangan mengenai awal atau akhir atau partikel, dalam hal ini awal 0. Lalu kemudian letakkan di dalam tanda kurung, baru kemudian Anda kasih subscript yang kedua menyatakan arah. Jadi yang menyatakan arah harus di luar tanda kurung. Yang lain harus di dalam tanda kurung. Ini adalah cara standar menuliskan besaran-besaran vektor yang punya arah. Selain kecepatan, posisi juga dengan mudah bisa Anda tuliskan karena Anda tuh sudah sangat akrab dengan ini, sehingga kita mendapatkan yang warna biru ini. Setelah masalah kinematika ini selesai, kita maju ke berikutnya. Yang kuning ini kita bicara mengenai hukum Newton kedua. Jadi karena kita punya diagram benda bebas ada dua, satu kesatuan, satu orangnya saja, maka kita punya dua persamaan hukum Newton kedua, masing-masing untuk diagram benda bebasnya. Nah, untuk yang lift dengan orang dan timbangan, kita tinggal masukkan saja berapa resultan gayanya. Nah, kita lihat gambarnya, ini ke atas, sama dengan I positif, ini ke bawah, berlawanan dengan I negatif, tinggal ditulis di sini. Lalu, sama dengan massa, karena diagram benda bebas kita ini keseluruhan, maka massa keseluruhan dikalikan akselerasi yang dialami oleh kesatuan benda ini. Untuk diagram benda bebas yang kedua, sama prinsipnya sehingga kita mendapatkan persamaan seperti ini. Nah, jadi saya membedakan lewat slide ini, ada masalah kinematika, ada masalah penerapan hukum Newton kedua dengan menggunakan kinematika yang kita sudah tahu. Ya. Sehingga dengan seperti ini, saya akan mendapatkan hasilnya. Ya. Tinggal dihitung saja, sangat mudah. Ya. Akselerasinya sebesar ini, satuannya kebetulan menggunakannya meter per detik kuadrat karena ini SI. Lalu R, nah ini R ini apa? Ini adalah jadi gaya aksi reaksi antara kaki orang dengan timbangan. Ya. Nah, berarti ini adalah gaya yang dibaca oleh timbangan. Jadi sekarang beratnya si timbangan itu menyatakan bahwa berat orang itu 830 Newton. Ya, ini yang ditunjukkan timbangan. Sementara beratnya orang itu sendiri adalah 736 Newton. Ya, jadi di sini hanya memperlihatkan mengenai efek dari akselerasi terhadap gaya aksi reaksi. Dan yang terakhir, masalah berapakah kecepatan orang lift dan timbangan ini ketika waktunya mencapai 3 detik di akhir gaya tarik ke atas tadi. Tinggal dimasukkan saja ke persamaan kinematika, kita sudah tahu jawabnya. Ini adalah yang pertama. Intinya, diagram benda bebas, tentukan berapa yang harus Anda gambar. Lengkapi gayanya, sebagaimana layaknya diagram benda bebas. Lalu, tambahkan vektor-vektor akselerasi yang dialami oleh masing-masing diagram benda bebas tersebut. Ya, lalu kemudian tinggal dimasukkan ke hukum Newton kedua, lalu kemudian yang terakhir tentunya adalah menghitung solusinya. Nah, ini contoh kedua. Ya. Jadi ini ceritanya ada sebuah kereta gantung. Nah, dia ngasih tahu masanya 200 kg. Ya, terus kemudian ditarik dengan gaya horizontal 2,4 kN seperti terlihat pada gambar. Lalu dia tanya berapakah gaya yang aksi reaksi antara kabel dengan roda. Jadi kalau di sini kira-kira di sini ada kontak antara kabel dengan roda dan di situ ada gaya aksi reaksi. Nah, kita tahu gaya aksi reaksi mesti biasanya ada dua, normal, sama satu lagi yang tangensial untuk friksi biasanya.
Karena di sini tidak ada keterangan apapun, maka kita asumsikan yang friksi tidak ada, karena tidak disebutkan apapun. Sehingga satu-satunya gaya yang bekerja pada titik kontak ini adalah gaya normal. Sehingga kita tahu arahnya tegak lurus bidang kontak, yaitu dalam hal ini tegak lurus tali. Nah, kemiringan tali sendiri dinyatakan dengan perbandingan antara tegak dan horizontal, vertikal dan horizontal 5:12. Apa kemudian yang kita lakukan? Sama seperti tadi. Gambar diagram benda bebasnya, karena kebetulan di sini cuma satu benda, ya gambar saja diagram benda bebas ini. Nah, di sini salah satu yang ingin dicontohkan adalah pada saat menentukan sistem koordinat. X sama Y-nya gimana? Di sini X dan Y-nya adalah seperti yang terlihat di gambar. Jadi X tidak horizontal, Y tidak vertikal. Nah, di sini hanya ingin menyatakan kepada Anda, kalau Anda menggunakan sistem koordinat Kartesian, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa dia harus horizontal dan vertikal. Ya. Nah, sehingga dengan seperti itu, bagaimana menentukan kemiringannya? Di sini di buku, di contoh ini, diperlihatkan, pilihlah kemiringan yang membuat perhitungan penguraian vektor sedikit. Ya, sehingga dengan kata lain, pekerjaan Anda mengurai vektor itu sesedikit mungkin. Nah, kira-kira dari mana bisa tahunya? Ya, latihan. Jadi sekali lihat, udah tahu, ini kalau kayak gini, berarti X-nya miringnya ke sana aja deh. Y-nya miringnya ke sana, asal mereka berdua tegak lurus, supaya saya nggak banyak-banyak menguraikan vektor ya dalam komponen X dan Y. Nah, lagi-lagi di sini ada dua, yang biru kinematika, yang kuning hukum Newton kedua. Pertama kita lihat kinematikanya. Nah, di sini yang gerakannya hanya searah dengan tali, sehingga yang punya gerak cuma dalam arah X sesuai dengan sistem koordinat yang kita pakai. Dalam arah Y tidak ada gerak, ya, sehingga akselerasinya sama dengan 0. Ini adalah pernyataan matematis mengenai kinematika yang mendikte gerakan kereta gantung ini. Lalu kemudian, karena kita sudah gambar diagram benda bebas, kita sudah menentukan sistem koordinat, dan lagi-lagi saya mau menambahkan vektor akselerasi, warnanya hijau, kemudian tinggal di mapping saja. Yang arahnya X, gayanya ditaruh di sebelah kiri tanda sama dengan, seperti ini. Lalu yang arahnya Y, semua gayanya ditaruh di sebelah kiri tanda sama dengan, untuk persamaan hukum Newton arah Y. Nah, sudah sebelah kanan tanda sama dengan, ya massa dikalikan akselerasi, kemudian Anda sudah dapat semua jawabannya. Sehingga Anda dapat, akselerasinya adalah sekian, gaya P adalah 2,73. Ya. Ini contoh kedua mengenai pemilihan arah sistem koordinat Kartesian. Tidak harus horizontal, vertikal. Bisa arah yang sangat menguntungkan Anda. Kita maju ke nomor 3. Nah, di sini ceritanya ada sistem yang disambung dengan tali. Jadi Anda sudah bisa menerka pasti gerakannya mengenai masalah gerakan yang didikte oleh tali. Nah, mari kita lihat gambarnya. Oh, ini ada ya bidang miring, ini ada puli, ada tali, ada sudut, ya. Lalu kemudian kita baca soalnya. Jadi yang pertama adalah dia dilepaskan dari keadaan diam. Jadi mulai bergerak dari keadaan diam. Lalu kemudian ada gesekan antara balok kayu dengan landasannya. Dan yang diketahui adalah koefisien gesek kinetik. Ya. Kemudian apalagi ditanya berapakah kecepatan blok, yaitu yang ini, ketika dia persis sebelum menyentuh tanah di B. Ya. Nah, ini persoalannya. Kemudian, nah ini kita gambar saja. Terus diagram benda bebasnya kita gambarkan. Kita pilih ada 3 deh. Satu si balok kayu, satu si
blok A, satu lagi si puli, ya, puli C ini, yaitu yang ini. Ya. Nah, kemudian kita lengkapi gaya-gayanya. Ya, jadi perhatikan, pastikan Anda tahu gaya-gaya ini. Gaya tali, kenapa kok 2T? Tentunya Anda bisa menerka, yaitu dari sini, ya, 2T. Ini 400 dari mana? Ini masanya beratnya si balok, atau dalam pound force, ataupun masanya si balok dalam pound mass. Ini gaya aksi reaksi arah normal, ini adalah gaya friksi, dan perhatikan sudah dihitung dengan menggunakan koefisien kinetik friksi dan normalnya. Kemudian dilengkapi juga dengan vektor geraknya, akselerasi. Diagram benda bebasnya kemudian kita buat juga untuk yang balok yang bergerak vertikal, ya. Lagi-lagi ada dua gaya, merah, maaf bukan ada dua gaya, ada dua vektor, merah untuk gaya, hijau untuk gerak. Kemudian kita mulai menuliskan bagaimana karakteristik persoalan ini. Yang pertama adalah dari analisa gerak terkendali, ya, ini kita bisa menyimpulkan bahwa akselerasi yang dialami oleh blok A dan akselerasi yang akan dialami oleh titik C, dalam hal ini adalah batang kayu, akan mentaati persamaan seperti ini sesuai dengan asas-asas kinematika gerak terkendala tali. Ya. Silahkan merujuk ke topik itu. Ini yang biru kinematika. Lalu kemudian kita maju ke diagram benda bebas yang ini, balok kayu. Kita mendapatkan beberapa hal, yaitu tidak ada gerak arah air, ya kebetulan saya tulis di sini. Lalu hukum Newton kedua dalam arah air, dan kemudian hukum Newton kedua dalam arah X. Jadi ada dua persamaan. Kemudian setelah balok kayu kita balik ke sini, balok. Nah, ini adalah hukum Newton kedua untuk blok A. Nah, sehingga dengan tiga persamaan ini, satu kinematika biru dan tiga persamaan hukum Newton kedua yang kuning, kita akan mendapatkan jawabannya dengan mudah. Tinggal disubstitusi saja gaya normalnya, gaya tegangan tali, akselerasi yang dialami balok, dan kecepatan ketika dia hampir menyentuh titik B ini, ya. Kenapa kok kita bisa dapat V ini? Ya, karena kita juga tahu bahwa akselerasinya konstan. Nih, nah kita sekarang maju ke metode gaya dan energi, tapi di sini saya lagi-lagi salah, saya perbaiki sebentar. Nah, ini sudah saya perbaiki, ya, jadi gaya dan gerak. Nah, kita maju ke yang geraknya kurvilinear, jadi lintasannya berupa kurva lengkung. Nah, kita langsung saja masuk ke persoalan ini. Jadi di sini ceritanya ada sebuah partikel bergerak sepanjang landasan yang melengkung seperti ini. Lalu dia tanya, berapakah kecepatan maksimum di titik A ini agar dia tidak loncat atau jumping, ya. Nah, untuk bisa analisanya seperti biasa, kita gambar diagram benda bebasnya ditambah dengan si geraknya. Nah, di sini kita menggunakan sistem koordinat tangensial dan normal. Di sini kita lihat lintasannya berupa lengkungan di sini, ya. Nah, diagram benda bebas ini kemudian kita kasih vektor tambahan warna hijau untuk memperlihatkan akselerasi. Tentunya Anda tanya, kok akselerasinya cuma arah normal aja, yang tangensial bagaimana? Dikatakan bahwa kecepatannya konstan, jadi tidak ada akselerasi tangensial. Dan lagi pula, walaupun ada, dia tidak akan mempengaruhi jawaban dari persoalan ini. Nah, pertama kemudian kita bahas seperti biasa kinematikanya, warna biru, ya. Nah, ini definisi akselerasi normal. Lalu kemudian masukkan kinematika ini ke dalam hukum Newton kedua, warna kuning seperti ini, cocokkan dengan diagram benda bebas yang Anda miliki.
Dan kemudian yang ketiga, yang merah ini adalah kondisi yang harus dipenuhi agar dia atau tepat saat dia sudah tidak berkontak dengan landasan, yaitu N-nya sama dengan 0. Nih, nah yang merah ini adalah kondisi khusus yang berbeda dari soal ke soal lain, dan ada soal yang punya kondisi khusus, ada juga soal yang tidak punya kondisi khusus. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan. Jadi pada dasarnya himpunan persamaan yang akan mendikte persoalan Anda dibagi 3. 1, kinematika warna biru. 2, kuning, hukum Newton kedua. 3, berbagai kondisi yang spesifik. Misalnya apa? Ada gaya friksi dan yang lain sebagainya. Ya, itu spesifik. Nah, dengan punya 3 persamaan ini, kita dengan mudah mencari bahwa kecepatan ketika dia tidak menyentuh landasan pada titik A atau N sama dengan 0 terjadi ketika kecepatannya sama dengan seperti terlihat di hasil perhitungan ini. Ya. Nah, ini adalah contoh yang pertama untuk metode gaya dan gerak rektilinear menggunakan sistem koordinat normal tangensial. Kita sekarang maju ke soal berikutnya. Nah, ini ada soal lagi. Jadi di sini ada sebuah peluncur, ya. Ini ada benda dijatuhkan, terus kemudian dia akan sampai di bawah sini, terus kemudian akan dijemput atau diambil alih oleh konveyor ini. Nah, spesifikasinya adalah di A dia mulai bergerak dari kondisi diam, ya. Lalu kemudian lintasan lengkung itu smooth, jadi tidak ada friksinya, ya. Nah, terus juga kemudian Anda diminta untuk mendefinisikan berapa gaya normal antara benda ini dengan si peluncurnya ini. Nah, lalu kemudian dikasih tahu juga, dia minta bahwa pada saat ketika sampai di konveyor, nggak boleh dia ada sliding, jadi kecepatannya harus sama. Ya. Maka dia bilang berapakah putaran konveyor ini supaya dia kecepatannya kecepatan si pinggir konveyor dengan kecepatan si benda merah ini sama persis sehingga tidak terjadi slip. Nah, ini yang hijau ini adalah pernyataan ulang dari persoalannya, dan kita lagi-lagi seperti biasa udah mana diagram benda bebasnya. Oh, ini untuk bendanya gaya-gayanya yang warna merah berat kayak normal, terus tambahi dengan akselerasinya. Akselerasinya kita mau pakai sistem koordinat apa? Normal, tangensial dalam hal ini. Terus kemudian ada yang khusus nggak? Ada. Lintasannya bentuknya lingkaran atau busur lingkaran dengan radius R. Sehingga kita menggunakan rumus-rumus gerak kinematika untuk gerak partikel yang lintasannya berupa busur lingkaran. Ya. Nah, itulah yang awal kita gambar ulang di sini. Nah, pertama kinematikanya. Kalau barang seperti ini bagaimana? Oh, kalau lintasannya berupa busur lingkaran, maka akselerasi tangensialnya seperti terlihat di rumus ini. Kecepatannya seperti terlihat di rumus, dan akselerasi normalnya seperti terlihat di rumus ini. Sudah, ini masalah kinematikanya. Kemudian hukum Newton keduanya, ya. Nah, kita di sini untuk masing-masing arah, tangensial sama normal. Jadi kita punya 2 persamaan, hukum Newton kedua untuk arah tangensial, hukum Newton kedua untuk arah normal. Nah, setelah ini kita gabungkan, ya. Kita gabungkan sehingga kita mendapatkan persamaan yang paling atas ini. Nah, kalau kita lihat persamaan paling atas ini, kita mengartikannya sebagai berikut. Jadi di sini ada akselerasi theta double dot, ya. Lalu di sini kemudian ada posisi theta. Jadi ini adalah kinematika dengan variabel theta yang jenisnya akselerasi tergantung dari posisi. Sehingga kita langsung pakai teknik-teknik dan metode untuk memecahkan persamaan gerak di mana akselerasi adalah fungsi dari posisi. Kita tahu, kita pakai yang ini, ya. Nah, kita pakai yang ini,
kita integralkan, kita mendapatkan rumus yang ini. Nah, sekarang batas integrasinya dari mana? Nah, ini posisi. Mulai dari 0 ketika di A, sampai 90 derajat ketika dia ada di bawah, di B. Kenapa kok nggak pakai 90? Kenapa kok pakai theta per 2? Karena kita menghubungkan antara sudut dengan panjang. Ini G, panjang, ada satuan panjangnya, meter per detik kuadrat, R, satuan panjang. Sehingga pada saat kita menghubungkan panjang dengan sudut, sudutnya harus pakai radian. Pasti harus pakai radian. Dan kita mendapatkannya seperti ini. Sehingga kita tahu ketika dia ada di bawah sini, theta dotnya sama dengan ini. Dan lalu kemudian untuk lintasan berupa busur lingkaran, dengan sangat mudah kita menghitung kecepatan adalah hasil kali antara radius dikalikan laju sudut theta. Kita sudah dapat mengenai kecepatannya. Nah, lalu kemudian barang ini ketika sampai di base ini dijemput oleh konveyor ini. Dan supaya nggak selip, tadi dia mintanya supaya nggak selip, maka kecepatan si benda ketika di B harus sama dengan kecepatan pinggir konveyor ini. Nah, kecepatan benda di B kita sudah dapat. Sementara untuk gerak melingkar seperti ini, si roller warna biru ini, dan konveyornya, persamaannya seperti ini. Sehingga dengan mudah kita bisa menghitung bahwa kecepatan putar si drum atau silinder warna biru ini harus sebesar ini. Ya. Nah, selesailah untuk contoh ini. Kita sekarang maju ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada sebuah mobil yang berjalan pada sebuah jalan, ya, sepanjang jalan. Nah, di sini ada gambar-gambarnya mengenai dimensi-dimensi pada jalan. Dan juga sekaligus dikasih petunjuk. Ini akan pakai sistem koordinat normal tangensial, ya. Kita baca soalnya. Apa yang penting? Horizontal plane. Jadi jalan ini berada pada bidang horizontal. Artinya apa? Artinya gaya berat tidak mempengaruhi hukum Newton yang akan kita gunakan. Tidak akan ada persamaan hukum Newton yang melibatkan gerakan arah gaya berat. Lalu kemudian dikasih tahu, dia ngerem dengan akselerasi konstan. Di sini disebutnya uniform rate, ya. Dari A 100 km per jam sampai di C itu 50 km per jam. Nah, lalu dia tanya, hitunglah berapakah gaya yang terjadi, gaya aksi reaksi antara ban dengan jalan. Dan dia minta gaya total, ya, gaya totalnya. Nah, sehingga kita bisa tahu kalau gaya total pasti massa dikalikan akselerasi total, itu saja. Lalu dia memberi catatan. Dari kurva kelihatan A belok kanan, C belok kiri. Yang B dia bilang ini adalah inflection point, yaitu pindah dari belok kanan ke kiri dan mobil untuk sesaat bergerak lurus. Ya, kalau bergerak lurus artinya apa? Tidak belok, tidak ada akselerasi normal. Tuh. Nah, kemudian kita lihat di sini. Oke, kita gambar deh. Di A belok, berarti ada normal. Lalu ngerem, ada tangensial. Di B lurus, berarti ngerem, berarti cuma tangensial. Di C belok kanan sambil ngerem. Belok kanan normal, ada ngerem tangensial. Ini gambarnya. Lalu kemudian kita bahas satu persatu. Kinematikanya pertama ya seperti biasa yang warna biru kotak ini mesti masa apa sih analisa kinematika. Dikasih tahu bahwa akselerasi arah tangensial konstan. Sehingga kita pakai rumus-rumus yang kita tahu untuk gerakan-gerakan yang akselerasinya konstan. Salah satunya adalah ini, ya. Nah, ini kita pakai kenapa? Karena kita tahu kecepatan di C, kita tahu kecepatan di A, kita tahu panjang lintasan dari A sampai C. Sehingga dengan sangat mudah kita menggunakan rumus ini untuk menentukan akselerasi dalam arah tangensial. Perhatikan negatif, ya. Dapatnya apa artinya negatif? Melambat mobilnya seperti Anda tahu
Yang ini C di akhir itu 50 km per jam, yang A di awal 100 km per jam. Jadi dia pasti melambat ngerem. Lalu kemudian setelah A tangensial kita bahas, kita menghitung akselerasi normal. Yang di A itu dihitung saja dengan rumus akselerasi normal, dapatnya 1,929, satuannya meter per detik kuadrat, tidak saya tulis. Yang untuk B, 0, karena tadi disebutkan tidak ada, B itu lurus dan gambarnya seperti ini, tidak ada normal, akselerasi arah normal. Untuk C, menggunakan rumus yang sama, mendapatkan angka 2,41. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan normal dan tangensial untuk masing-masing posisi, sehingga kita bisa menghitung akselerasi totalnya. Kalau di A, tinggal dihitung menggunakan dalil Pythagoras dari akselerasi tangensial dan akselerasi normal, dapatnya sekian. Ya. Untuk B, tinggal dihitung, ya, walaupun sangat sederhana karena tidak ada akselerasi normal. Perhatikan yang Anda lihat di sini, tanda minusnya hilang, ya, karena kita menggunakan akar dari kuadrat dan kita hanya tertarik pada besarnya. Jadi kita tidak peduli dia arahnya itu ngerem ataupun arahnya akselerasi, ya. Dan untuk titik C kita juga sudah bisa menghitung akselerasi totalnya. Nah, soalnya sudah sangat lugas lah. Kalau sudah tahu akselerasi totalnya, tentunya tinggal dimasukkan ke hukum Newton kedua. Untuk di A, gaya di A sama dengan massa kali akselerasi total di A, dapatnya sekian. Di B dan C dihitung dengan rumus hukum Newton yang sama. Ya. Nah, ini contoh yang ketiga kalau nggak salah. Dan kita selesai di sini. Yang untuk metode energi akan kita bahas di lain waktu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.